ke Pak Dirjen Prof Agus. Prof, ini kan sekolah rakyat ini tadi sudah banyak disinggung oleh teman-teman. Kami ingin mendapatkan gambaran besar atau desain master plan-nya. Sekolah rakyat ini kan tadinya kenapa di Kementerian Sosial, yang kami tangkap adalah karena menggunakan aset-aset yang dimiliki oleh Kemensos. Nah, ini kan banyak di beberapa tempat tuh, balai-balai sosial dan sebagainya, karena ini boarding school yang menggunakan aset-aset tersebut. Namun dalam perjalanannya ternyata daerah-daerah sudah dikirimi surat untuk mempersiapkan lahan, dan daerah-daerah ini berlomba-lomba mempersiapkan lahan, ada yang 8 hektar, 10 hektar dan sebagainya, karena mereka dijanjikan menurut surat tersebut dijanjikan untuk dibangun sekolah rakyat. Artinya berubah lagi nih, jadi dari tujuan awalnya. Nah, itu dari sisi fisiknya. Kemudian dari sisi kurikulum tadi sudah dijelaskan melibatkan Dikdasmen. Dari sisi penanaman etika, moral dan sebagainya Kementerian Agama. Nah, pertanyaan saya keberlanjutannya, Prof. Keberlanjutan dari sekolah rakyat ini kan SD, SMP, SMA. Kemudian setelah SMA ini mau diapain? Apakah ditampung ke dunia kerja atau dilanjutkan lagi sekolah di universitas dengan dengan biaya gratis seperti konsep awal dari sekolah rakyat ini? Nah, ini perlu kami memperoleh penjelasan. Kemudian misi dari Presiden ini kan sungguh sangat mulia sebenarnya, supaya anak-anak ini tidak miskin lagi seperti keluarga sebelumnya. Ya tentu harus diberikan pekerjaan, kemudian apakah negara di situ hadir untuk mempersiapkan itu. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian langsung dipersiapkan ke dunia kerja, apakah menjadi PNS atau disalurkan ke perusahaan-perusahaan. Nah, apakah sampai sejauh itu perencanaan dari sekolah rakyat ini? Kemudian berikutnya tadi banyak disinggung juga masalah guru. Nah, di beberapa kesempatan kemarin kami membaca ini lewat berita bahwa telah dilakukan rekrutmen guru, termasuk kepala sekolah dan sebagainya. Statusnya ini seperti apa? Apakah dia guru khusus sekolah rakyat atau dia PNS, honorer dan sebagainya? Ini perlu kita mendapat penjelasan, Prof. Kemudian terakhir kemarin ada berita viral, sebuah SLB, sekolah SLB yang sudah bertahun-tahun, ternyata itu mau digusur untuk membangun sekolah rakyat. Nah, ini sebenarnya seperti apa perencanaan pembangunannya? Nah, di awal-awal ketika kami diskusi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami belum pernah mendengar ada pembangunan fisik khusus untuk sekolah rakyat ini, karena konsepnya dari awal memang kan menggunakan balai-balai sosial atau aset-aset yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Nah, kemudian kenapa sekolah ini berada di bawah Kementerian Sosial? Karena menggunakan aset sosial, kemudian karena menggunakan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Nah, ini butuh penjelasan, Prof. Butuh penjelasan agar semua masyarakat tahu, agar semua pemerhati pendidikan, semua keluarga besar pendidikan jelas terkait dengan sekolah rakyat ini. Jangan sampai hanya demi sekolah rakyat ini bisa jalan atau terlaksana maka mengorbankan sekolah-sekolah yang lain. Padahal, Prof, kalau kita lihat di daerah-daerah banyak sekolah-sekolah kita ini, sekolah negeri yang terbengkalai. Kenapa mesti harus bangun baru gitu? Kenapa tidak merenovasi, merehabilitasi sekolah-sekolah yang ada?